Yohanes pasal 17. Saya mau ajak saudara untuk buka ayat yang saya maksud sebagai ayat awal untuk kita mau renungkan kebaikan Tuhan bagi kita. Injil Yohanes pasal 17. Ada satu ayat yang ingin saya bacakan dan saudara boleh mendengarnya, ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasal 17 ayat 24. Demikian firman Tuhan atas kita semua. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, tentu saya ingat betul bahwa ini yang kesekian kalinya saya bertolak dari ayat ini, yaitu Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-24. Dan kembali pagi hari ini saya coba membawa kita merenungkan ayat ini dengan lebih dalam lagi. Ada hal yang indah yang kita mau pelajari pagi hari ini menyangkut doa Yesus bagi murid-muridnya. Perikop Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat 26 berbicara tentang doa Yesus untuk murid-murid. Ada banyak hal yang didoakan oleh Yesus kepada Bapanya di sorga, menyangkut atau berkaitan dengan murid-murid sebelum Yesus naik ke sorga. Konteks ayat ini jelas Yesus berdoa untuk murid-murid ketika itu. Tetapi ayat ini berlanjut sampai kepada kita hari ini. Doa Yesus ini tetap menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Apa Yesus katakan dalam ayat ini? Saudara perhatikan, ya Bapa, aku mau. Sampai di kalimat ini coba saudara resapi, saudara membayangkan jika seorang anak kalau udah ada maunya sama papanya, kira-kira bagaimana? Anak itu akan terus merengek-rengek dan meminta supaya bapaknya memberikan apa yang diinginkan. Nah, tentu dalam konteks ini Yesus bukan sebagai anak yang merengek-rengek, tetapi sebagai anak tunggal Bapa yang meminta sesuatu hal yang indah kepada Bapanya, menyangkut setiap umat-umatnya, murid-muridnya ketika itu. Apa yang diminta oleh Tuhan Yesus? Yesus berdoa, dia katakan supaya di mana ketika kelak Yesus berada, di situ pun murid-muridnya atau orang-orang yang diberi atau orang-orang yang datang kepadanya bisa bersama-sama dengan dia. Kira-kira di mana Yesus berada? Di surga. Nah, ini suatu kerinduan yang luar biasa, suatu kerinduan yang indah bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya coba menyampaikan suatu topik khotbah materi kita pagi hari ini, menjadi anggota keluarga kerajaan sorga. Menjadi anggota keluarga loh Bapak Ibu. Bisa dibayangkan apabila kita menjadi anggota keluarga seorang pemimpin, presiden misalnya, betapa senangnya kita. Fasilitas yang dimiliki, fasilitas yang dinikmati oleh presiden pasti juga akan kita nikmati, karena kita termasuk dalam
anggota keluarga presiden. Nah, bagaimana jika kita menjadi anggota keluarga kerajaan sorga? Tentu fasilitas yang disediakan oleh Bapa di sorga yang diberikan kepada putra tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus pun kita dapat nikmati karena kita anggota keluarga kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum jauh kita membahas tema ini, materi ini, sebagai hamba Tuhan yang sudah berapa tahun sampai hari ini? 20 tahun lebih sedikit saya melayani Tuhan full time. Dan sudah 10 tahun lebih sedikit saya ada di tengah-tengah saudara di tempat ini. Ada banyak hal yang saya saksikan sepanjang masa pelayanan saya sejak awal 20 tahun lalu sampai hari ini. Ada banyak hal yang saya perhatikan. Nah, berkaitan dengan hal-hal yang Tuhan izinkan saya alami, saya lihat melalui pelayanan yang saya buat, ada macam-macam persoalan yang dialami oleh banyak orang Kristen dan juga banyak jemaat Tuhan. Nah, kalau kita bicara persoalan, kita tidak luput dari yang namanya persoalan. Dengan berbagai macam jenis masalah persoalan namanya manusia, pasti itu tidak lepas dari perjalanan hidup kita. Yang saya mau katakan begini, dalam banyak kesempatan saya melihat ada orang-orang yang mengalami sakit, mulai dari sakit yang biasa-biasa saja, batuk, pilek, flu, tapi bukan corona loh ya, batuk, pilek, flu, itu yang biasa-biasa. Ya, asam urat masih tergolong biasa lah ya. Darah tekanan darah naik itu masih golongan biasa. Tapi ada orang yang mengalami sakit yang menurut medis dokter udah masuk stadium akhir. Ada orang yang mengalami itu. Saya satu kali di Surabaya, saya diminta, saya lupa siapa, tapi ada seseorang minta untuk mendoakan keluarganya yang sakit di RKZ. Waktu saya sampai di rumah sakit ini, saya nggak diizinkan masuk karena yang bersangkutan ada di ruangan isolasi, yang ada hanya anaknya yang jaga di dalam waktu itu. Jadi saya berdoa dari luar, dari kaca. Singkat cerita bahwa bapak ini mengalami sakit di bagian tenggorokan dan udah stadium akhir. Itu vonis dokter. Nah, Bapak Ibu bisa membayangkan tidak? Kira-kira bagaimana keadaan orang yang sakit ini? Kira-kira bagaimana keadaannya? Apa yang dia pikirkan? Apa yang dia alami? Gejolak apa yang terjadi di dalam jiwanya? Tentu kita terbatas untuk mengetahui apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh orang yang sakit ini, yang sudah stadium akhir, kata dokter, yang istilahnya tinggal tunggu mujizat Tuhan kalau dia mau sembuh. Nah, biasanya orang-orang yang mengalami sakit yang sudah masuk stadium akhir ini atau yang udah parah, saya nggak bisa membayangkan apa yang mereka alami dalam jiwa mereka. Tentu saya sebagai manusia pun terbatas untuk coba bisa memahami, mengerti apa dan bagaimana gejolak dan pergumulan yang mereka sedang alami. Saya tidak mungkin bisa masuk lebih dalam untuk coba merasakan bagaimana penderitaan, tekanan, pergumulan yang mereka alami. Kita yang batuk, pilek, flu aja kadang, waduh, udah setengah mati bergumul dengan itu semua. Bagaimana dengan mereka? Mereka mengalami, saya percaya bahwa mereka mengalami suatu krisis yang sangat dalam jiwa mereka. Saya percaya itu. Pasti mereka mengalami krisis yang luar biasa, yang tidak mungkin dapat saudara dan saya pahami apa yang mereka alami dan rasakan. Tidak mungkin.
Mungkin kita hanya bisa mengetahui dari dokter memberikan informasi dan kita coba membayangkan kira-kira bagaimana. Hanya sebatas itu. Tapi lebih daripada itu, kita nggak tahu apa yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah divonis dokter sakit parah dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, banyak hal yang saya lihat dalam pelayanan sampai detik hari ini. Jadi sekali lagi saya coba membawa alam pikiran kita hari ini untuk coba masuk dan memahami apa kira-kira yang dirasakan, krisis apa yang bergejolak dalam jiwa batin orang-orang yang divonis dokter sakit parah misalnya. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kadang bahkan ada orang-orang yang ketika mereka tahu bahwa mereka divonis dokter sakit, dan menurut dokter ya tinggal tunggu kemurahan Tuhan, ada orang-orang yang menolak karena memang tidak siap untuk menerima kenyataan atau vonis yang diberikan dokter. Banyak loh kenyataannya. Ada yang nggak bisa menerima keadaan itu. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, pasien tidak diberitahukan oleh dokter bahwa dia mengidap suatu penyakit yang tinggal menunggu waktu. Informasi atau berita ini biasanya hanya diberikan kepada keluarga terdekat. Kalau suami yang sakit diberitahukan kepada istri, sebaliknya atau kepada anak-anak yang ada. Karena dengan alasan jangan sampai ketika pasien tahu bahwa dia menderita sakit yang parah, lebih tergoncang jiwanya, bahkan bisa drop. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat manusia di bawah kolong langit. Belum lagi kejadian-kejadian yang lain. Misalnya ketika saudara sedang berlayar, bepergian, tiba-tiba terjadi suatu kerusakan atas mesin kapal yang saudara tumpangi. Itu kan pernah terjadi beberapa bulan lalu atau tahun lalu. Feri penyeberangan ke kapal motor rakyat dari Makassar mau ke Labuan Bajo atau ke Selayar sempat mengalami gelombang laut yang begitu besar dan terjadi kemacetan mesin dan kapal itu akhirnya tenggelam. Saudara bisa membayangkan tidak keberadaan orang-orang yang ada di atas kapal itu? Atau hari-hari ini misalnya, kalau saudara lihat berita di Sulawesi Utara di Bola Mongondo kalau tidak salah, itu terjadi banjir di sana. Mereka nggak mimpi dan nggak berdoa dan meminta banjir, tapi banjir terjadi. Atau di Sulawesi Tengah, saya lupa itu, Sulawesi Tengah mungkin, di Poso dan sekitarnya terjadi banjir. Belum lagi perkara-perkara kejadian-kejadian yang lain yang terjadi di sekitar kita yang tanpa kita sadari terjadi dalam kehidupan kita, yang tanpa kita minta. Dan siapa sih yang mau minta? Nggak ada. Yang waras pasti nggak mau minta masalah untuk terjadi dalam kehidupannya. Saya bekas narapidana Bapak Ibu. Waktu saya di penjara, ada beberapa teman, mereka cerita bahwa semestinya mereka tidak harus di penjara, karena membela harkat martabat keluarga. Akhirnya karena terpaksa dia harus masuk penjara karena ada korban yang meninggal. Sebelumnya dia tidak berpikir harus terjadi masalah seperti itu, tapi ya karena sudah terjadi dia harus bertanggung jawab, dan hukum negara kita berlaku, siapa yang salah melanggar hukum masuk penjara. Ada lagi teman saya, dia seorang sopir angkot. Ketika dia sedang bekerja seperti biasanya hari-hari dia bawa angkot, tahu-tahu kambing lewat di depan dia dengan spontanitas. Dia menghindar, tidak tabrak kambing, tabrak anak yang main sepeda, mati di tempat, masuk penjara. Semua keadaan
bisa terjadi kapan saja, di luar kemampuan kita. Bisa terjadi apa saja terjadi, bisa terjadi. Beberapa tahun lalu saya masih di Surabaya, saya dengan beberapa tim penginjilan ke Nusa Kambangan. Kami pergi ke beberapa LP yang ada di Nusa Kambangan. Di sana waktu kami pergi ada 5 LP. Di salah satu LP Kembang Kuning namanya. Kembang Kuning. Kami bertemu dengan ada satu bapak, saya sempat bercerita dengan beliau. Saya coba gali, kenapa Pak kok bisa ada di sini? Dia katakan, Pak Pendeta, mestinya saya tidak ada di sini. Saya jadi penasaran, kata mestinya tidak ada ini membuat penasaran. Saya tanya terus, kenapa kok mestinya tidak ada di sini? Pak, dia ceritakan. Dia seorang anggota aparat Brimob. Dia ceritakan hal ikhwal, kenapa dia sampai ada di penjara. Dia katakan mestinya saya ada tidak di sini Pak Pendeta. Tetapi ya karena tugas saya ada di sini. Seperti itu kira-kira garis besar. Bapak Ibu sekali lagi bahwa coba kita renungkan bahwa setiap perjalanan hidup saudara dan saya detik demi detik, segala perkara dapat terjadi dalam kehidupan kita. Bisa terjadi apapun, bisa terjadi. Bisa karena kesalahan orang lain, kita bisa menanggung akibat. Mestinya kita tidak berbuat, tapi mengakibatkan kita harus terlibat di dalamnya. Nah Bapak Ibu, saya mau langsung katakan begini. Tapi kalau berbicara tentang surga dan neraka, Tuhan tidak akan pernah salah menempatkan orang. Amin. Tidak pernah salah. Kalau perjalanan kehidupan manusia yang tadi saya gambarkan, itu bisa kita alami bukan karena penyebab utama kita, penyebab utamanya itu kita, bukan. Bisa karena kesalahan orang lain kita yang diakibatkan. Bisa karena perbuatan salah orang lain kita yang menanggung salah. Tetapi soal surga dan neraka, Tuhan nggak pernah salah untuk menempatkan orang-orang di dalamnya. Jadi saya mau katakan begini. Jadi hari ini saya coba membawa kita untuk memikirkan suatu hal, bahwa ada suatu hukum yang berjalan atas dunia ini, atas kehidupan manusia, yaitu hukum posibilitas, hukum kemungkinan kita dapat mengalami banyak perkara di luar akal sehat kita, di luar kemampuan kita. Bisa terjadi apa saja, bisa terjadi. Banyak kan kita dengar, Om saya nggak habis pikir Om kenapa saya harus begini. Om saya kok nggak habis pikir Om kenapa saya sampai harus sakit seperti ini. Saya nggak habis pikir kenapa kok saya harus sampai mengalami kesusahan ekonomi yang seperti sekarang ini. Banyak hal yang kita mungkin pernah dengar yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Jadi besar kemungkinan kita dapat mengalami banyak hal dalam perjalanan kehidupan kita. Banyak hal, besar kemungkinan banyak hal yang dapat menimpa kehidupan saudara, baik pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam usaha, baik dalam apapun juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Namun sekali lagi bahwa ketika kita sadar bahwa ada yang namanya hukum kemungkinan dalam perjalanan kehidupan manusia. Nah, sekarang coba kita pikirkan bagaimana seandainya kita ada di neraka. Karena kemungkinan besar kita bisa masuk neraka loh Bapak Ibu. Kemungkinan besar bisa terjadi kapan saja. Dengan keadaan kita hari ini, apakah kita siap? Dengan keadaan kita hari ini, apakah kita yakin kita luput dari neraka? Bapak Ibu coba kita perkarakan hal ini. Nah, jahatnya mimbar gereja ini seringkali berkata, oh itu tidak mungkin terjadi, oh itu tidak mungkin engkau alami, karena engkau sudah percaya Yesus Kristus
Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau pasti masuk surga. Nah, jahatnya mimbar gereja yang tadi saya katakan tidak menjelaskan bagaimana hal percaya yang benar kepada jemaat Tuhan. Nah, ini persoalan. Sehingga jemaat Tuhan hanya menyerap kata percaya dengan makna yang dangkal, langsung, oh aku pasti masuk surga. Tidak memahami apa itu percaya yang benar seperti yang Yesus ajarkan. Nah, ini yang harus dibahas hari ini. Jangan sampai mimbar gereja ini pun bersalah di hadapan saudara, karena saya tidak menyampaikan suatu hal yang benar bagi kita, bahwa besar kemungkinan apa saja bisa terjadi bagi kita, termasuk kita tidak masuk surga, termasuk kita tidak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Seandainya kalau hari ini Tuhan panggil kita, apa saudara yakin kita ada di surga atau menjadi anggota keluarga kerajaan surga? Coba kita jujur dengan diri kita hari ini. Om, aku sudah percaya om. Saya tanya kepada saudara, percaya yang model bagaimana yang ada dalam hidupmu hari ini? Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, benar. Yang seperti apa Yesus Kristus adalah Tuhan itu seperti apa? Oh, dia pernah bangkit om, dia mati, dia naik ke surga, dia anak Allah, itu percaya sejarah. Tapi bagaimana dengan kita menerapkan karakternya dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita coba bahas sedikit. Apa itu percaya yang benar dan seperti apa itu percaya? Tahukah Bapak Ibu bahwa ketika Alkitab ini ditulis, itu percaya mereka seperti apa menurut Bapak Ibu? Pak, Bu, percaya mereka beda dengan percaya kita hari ini. Percaya mereka diperhadapkan dengan nyawa mereka. Percaya yang mereka miliki adalah keterpisahan mereka dengan keluarganya, bisa. Percaya yang mereka miliki adalah percaya di mana nyawa mereka adalah taruhan. Itu percaya yang mereka miliki. Nah, sedangkan kita, percaya yang kita miliki hari ini hampir-hampir tidak punya tantangan sedikit pun. Beda loh. Percaya yang kita miliki hari ini, oh, bagaikan langit dan bumi. Ketika surat-surat atau kitab-kitab ini ditulis, keberadaan kehidupan orang Kristen hari itu, percaya mereka benar-benar nyawa taruhannya. Lah kita hampir-hampir tidak punya harga untuk kita bayar, hanya ngomong percaya. Tidak ada bukti lebih, tidak ada tindakan lebih untuk membuktikan percaya kita seperti apa di hadapan Tuhan. Nah, sedangkan orang-orang waktu itu ketika surat atau firman Allah atau surat-surat ini ditulis, percaya mereka itu nyawa taruhan, percaya mereka itu adalah tindakan penuh. Jadi kalau kita berbicara percaya atau iman, itu adalah tindakan nyata, bukan sekedar teori. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, inilah percaya yang benar. Adalah kita harus membuktikan kata percaya itu dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Benar tidak kita percaya Tuhan? Ada kos, ada harga yang harus kita bayar. Dan harganya bukan sekedar jadi orang Kristen, Bapak Ibu. Percaya yang harus kita miliki, harganya bukan sekedar kita ada di tempat ini. Oh, sangat-sangat dangkal nilai percaya jika itu pemahaman percaya yang kita miliki hari ini. Jika engkau katakan aku sudah bayar harga dan sedang bayar harga, oh, aku sedang melayani, belum itu. Percaya yang kita miliki hari ini hampir-hampir tidak punya tantangan apa-apa dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan.
jujur ya, hal ini sudah berlangsung lama dalam perjalanan gereja sampai hari ini. Memberikan pemahaman yang dangkal kepada jemaat Tuhan tentang percaya itu seperti apa. Memberikan pemahaman yang sempit tentang percaya itu seperti apa. Dan kesalahan ini sudah berlangsung lama, meluas, masif, dan sangat sistematis bahkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus sadari ini dengan benar. Bagaimana percaya kita kepada Tuhan hari ini? Apakah sekedar hanya dengan mulut kita berkata kita percaya? Ingat, setan pun tahu hal itu. Jadi saya mau katakan bahwa untuk menjadi anggota keluarga kerajaan sorga, itu harus dibuktikan dengan percaya yang penuh tindakan total untuk mengabdi kepada Tuhan. Bukan asal ngomong percaya masuk gereja tanpa ada pembuktian yang benar di hadapan Bapa. Jadi saya mau katakan bahwa percaya yang benar adalah menuntut segala tindakan kita penuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekadar asal ngomong, aku percaya, selesai. Tapi dalam kehidupan keseharian kita tidak membuktikan bahwa kita ini sebagai orang percaya. Jadi sekali lagi, mari kita pahami percaya yang benar. Percaya yang benar itu contohnya bagaimana ketika orang-orang Kristen zaman gereja mula-mula itu ada. Karena konteksnya itu, waktu Yesus menyampaikan firman-Nya, menyampaikan pengajarannya, saudara lihat orang-orang yang mengikuti Yesus ketika itu, mereka dikucilkan, mereka dianiaya, mereka dikejar-kejar oleh penguasa kala itu. Masuk kepada zaman rasul-rasul, nyawa juga taruhannya. Jadi percaya yang dimiliki gereja orang-orang Kristen zaman itu benar-benar percaya yang mempertaruhkan segenap hidup mereka kepada Tuhan. Lah kita, coba kita jujur dengan diri kita hari ini. Apa harga yang kita sudah bayar tentang percaya kita kepada Tuhan? Jadi saya mau katakan bahwa untuk menjadi anggota kerajaan sorga itu nggak mudah, Bapak Ibu. Masuk sorga itu nggak gampang, nggak mudah. Jelas Alkitab katakan nggak mudah. Injil Matius, Markus, Lukas banyak mencatat itu. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum ketimbang orang kaya masuk kerajaan sorga. Dan masih banyak ayat lain yang mendukung bagaimana kita mengajarkan bahwa untuk masuk kerajaan Bapa di sorga itu sulit sekali. Banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang mengaku Tuhan, 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 tapi Yesus katakan tidak. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Dikit, Pak. Nah, kalau kita berbicara percaya atau iman, kita harus bercermin kepada Abraham sebagai manusia di muka bumi ini, karena dia bapak orang percaya. Apa tindakan Abraham? Keluar dari keluarga, sepanjang dia berjalan menuju kepada tempat yang disediakan Tuhan, apa yang dia alami? Oh, banyak tantangan di sana, banyak persoalan di sana. Bagaimana percaya kita hari ini? Jadi coba kita perkarakan sekali lagi bahwa besar kemungkinan neraka itu menjadi bagian dalam kehidupan kita kalau kita tidak menempatkan percaya kita secara benar dan pantas seperti yang Tuhan inginkan. Kalau kita bicara hanya sakit penyakit, itu kita bisa sembuh, Bapak Ibu, dengan kecanggihan kedokteran, bidang kedokteran hari ini kita bisa sembuh. Manusia bisa mengalami kesembuhan, wah luar biasa. Kalau kita hanya masuk penjara berapa lama sih? 10, 15, 20 tahun bebas.
Tapi kalau masuk neraka Bapak Ibu, itu gak ada kesempatan untuk kita dipulihkan lagi. Tidak ada kesempatan untuk kita disembuhkan lagi, untuk selama-lamanya ada di sana. Jadi saya mau katakan bahwa jangan saudara menganggap ini suatu hal yang remeh begitu. Jangan saudara menganggap bahwa hal ini adalah hal yang tidak perlulah untuk dibahas di sini. Siapa bilang tidak perlu? Ini perlu dipermasalahkan dalam hidup kita. Dengan keberadaan kita hari ini, apakah kita nanti kemudian bisa menjadi anggota keluarga kerajaan sorga dengan keadaan kita hari ini ketika Tuhan panggil kita? Kita harus mempertimbangkan ini. Karena kalau sudah Tuhan sudah panggil kita, tidak ada kesempatan untuk kita merubah keadaan kita. Mau kita mau doa jungkir balik pun, orang yang mendoakan orang yang sudah mati tidak mungkin dipulihkan keadaannya. Sudah mati seperti itu, keadaannya seperti itu. Apakah kalau dia jahat ya tunggu pengadilan, dia masuk neraka? Kalau dia baik, puji Tuhan, dia masuk surga. Selesai perkara. Nah, kesempatan untuk kita memperbaiki itu hari ini. Bagaimana percaya kita kepada Tuhan? Apakah hanya sekedar percaya dari mulut kita sampaikan? Atau percaya yang Yesus inginkan agar segenap hidup kita mempraktekkan apa yang Bapa mau untuk kita lakukan? Itu percaya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, suatu hal penting juga yang perlu kita sadari dan kita tahu hari ini. Apa itu? Saya mau katakan begini, Tuhan tidak akan menyembunyikan, catat ya, ingat ya, satu hal yang penting. Tuhan tidak akan mungkin menyembunyikan keadaan kita hari ini, apakah kita ada di sorga atau di neraka. Tuhan terang-terangan kok kalau saudara baca Alkitab. Tuhan tidak akan menyembunyikan keberadaan hidup kita, apakah posisi kita di sorga atau di neraka. Tuhan tidak menyembunyikan hal itu dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kenapa saya katakan? Karena kita punya hati nurani. Tuhan berbicara dalam hati nurani kita. Pak, Bu, Ses, Bro belum di sorga hari ini. Kita tahu keberadaan kita itu seperti apa. Nah, itu yang tadi saya katakan, Tuhan tidak mungkin menyembunyikan keadaan kita hari ini. Apakah kita kelak jadi warga anggota kerajaan sorga atau tidak? Tuhan terus berbicara dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menyembunyikan. Kalau kita mau jujur, Tuhan kita tidak menyembunyikan hal itu dalam hidup kita. Kalau dia menyembunyikan keberadaan kita hari ini, oh, dia Tuhan yang jahat. Apa yang terjadi? Tuhan menyembunyikan nggak keadaan dunia ini? Tuhan tidak menyembunyikan keadaan dunia ini, nanti akhirnya seperti apa? Yohanes Tuhan pakai. Tuhan pergunakan Yohanes di Pulau Patmos memperlihatkan segala hal ikhwal yang akan terjadi dengan dunia ini, baik waktu keadaan Yohanes ada sampai ketika Yesus datang kali yang kedua. Tuhan tidak pernah sembunyikan. Nah, apalagi dengan keadaan kita, Tuhan tidak pernah sembunyikan keadaan kita itu seperti apa. Apakah kita layak hari ini atau tidak? Tuhan selalu menyampaikan kebenaran itu melalui hati dan nurani kita. Tidak mungkin tidak. Tidak mungkin tidak. Tuhan pasti menyampaikan itu dalam hidup saudara. Dan saudara tahu persis, apakah hari ini saya layak jadi anggota kerajaan surga atau tidak? Saudara pasti tahu posisi saudara hari ini. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita berpikir bahwa sorga itu misteri. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa keadaan kita itu adalah keadaan yang tidak tentu kemana kita akan pergi. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia bukan Tuhan yang jahat sehingga menempatkan kita umpama di suatu ruangan yang serba tidak menentu. Oh, itu bukan Tuhan yang kita sembah. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang merancang segala sesuatu indah dalam kehidupan kita. Dan dari awal sampai akhir Dia sudah membuat segala sesuatu nyata. Dia sudah memberitahukan rancangan dan rencananya bagi kita umat-umatnya. Jadi saya katakan, Tuhan yang jahat kalau Dia tidak memberitahukan apa keadaan kita hari ini.
ini yang kita sembah bukan Tuhan yang menempatkan kita pada suatu ruangan di mana kita menjalani kehidupan ini secara spekulasi. Tidak ada. Benar kan? Kita menjalani kehidupan kita ini bukan menjalani kehidupan ini di bawah dimensi yang tidak punya kepastian. Tidak. Tetapi semua yang kita kerjakan, kita hidup, kita beraktivitas, itu di dimensi nyata dan di dalam dimensi serba pasti. Karena Tuhan yang kita sembah, Allah yang dahsyat itu adalah Allah yang kekal, Allah yang pasti, yaitu punya rancangan damai sejahtera, hari esok yang penuh harapan dan bukan kecelakaan. Jadi saya percaya bahwa hari ini kita sadar betul, kita tahu di mana posisi kita hari ini. Oh, saya terbatas, saya nggak mungkin tahu posisi saudara di mana. Tapi Tuhan, saudara pasti tahu posisi saudara di mana hari ini. Jadi sekali lagi, kekristenan itu bukan mudah-mudahan. Insya Allah kita masuk surga itu bukan bahasa Alkitab. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah itu bukan bahasa Alkitab. Bahasa Alkitab itu ya dan amin. Hari ini saja kita tahu posisi kita di mana sebenarnya. Kita sadar betul posisi kita di mana hari ini. Saya tahu posisi saya ketika Tuhan panggil pagi hari ini, saya tahu posisi saya. Saya tahu. Maka dari itu saya mengajak kita, ayo kita sama-sama berjuang yuk. Yang masih ragu dengan posisi saudara hari ini, apakah anggota kerajaan keluarga kerajaan sorga atau enggak, ya saudara pasti tahu itu. Nah Bapak Ibu, saya katakan bahwa Tuhan yang kita sembah itu tidak menempatkan kita pada dimensi yang tidak pasti. Tetapi sebaliknya, Allah Bapa merancang segala sesuatu dalam hidup kita itu serba pasti. Serba pasti. Dan Tuhan punya suatu rancangan yang indah. Saudara coba dengar firman Tuhan ini. 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3. Ayat 9. Nah, saudara dengar ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati apa saudara? Janjinya. Nah, sampai di situ dulu. Kita jangan lanjut dulu Bapak Ibu. Koma sampai di situ dulu. Satu hal, Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap janji. Apa janji Tuhan? Oh banyak. Nggak perlu dibahas hari ini. Tapi yang pasti janji Tuhan itu ya dan amin. Banyak. Lanjut kalimat berikut. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, stop lagi. Jangan sampai kita masuk dalam golongan ini. Kita pura-pura tidak tahu segala janji dan hukum Tuhan. Kita udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Oke, kita lanjut lagi kalimat berikut. Tetapi ia sabar terhadap kami. Stop lagi. Kalau kita masih ada hari ini, artinya Tuhan masih beri waktu dan kesempatan buat kita. Pastikan posisimu di mana hari ini. Apakah kita masuk dalam anggota keluarga kerajaan sorga atau tidak? Pastikan hari ini dan seterusnya. Pastikan. Mumpung kesabaran Tuhan masih berlaku. Mumpung tahun kemurahan dan anugerah Tuhan itu masih ada. Lanjut ya kalimat berikutnya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Stop lagi. Ini kerinduan Tuhan. Apa kerinduan Tuhan? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Makanya tadi saya katakan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang jahat kalau dia tidak memberitahukan keadaan kita hari ini. Benar atau benar? Tuhan terlalu jahat kalau dia tidak memberitahukan posisi kita hari ini di mana Bapak Ibu. Jelas kemurahan Tuhan kita jangan abaikan. Jelas waktu-waktu ini Tuhan berikan kesempatan ini, ayo pergunakan itu. Melalui
profesimu, melalui pekerjaanmu, melalui aktivitasmu. Lakukan semua untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan saya. Bapak Ibu salah kalau menyenangkan saya. Lakukan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Tuhan gerakan saudara berkorban dengan sungguh-sungguh tanpa pamrih untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Saudara, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Tuhan memberitahukan hatinya bagi kita hari ini. Dia memberitahukan keadaan kita, apa yang harus kita kerjakan dan lakukan. Kita lanjut kalimat berikut, lebih tajam lagi dalam ayat ini. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, titik. Kita bahas lagi kalimat ini, berbalik dan bertobat. Kalau saudara tidak berbalik dan bertobat, saudara sedang membelakangi kerajaan surga. Kalau saudara tidak menyadari hari ini, goodbye, tidak ada masuk anggota kerajaan keluarga surga. Tidak ada. Jadi mari kita miliki percaya yang benar. Percaya yang benar adalah tindakan penuh kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan sekadar asal ngomong kita percaya, tetapi dalam segala aktivitas hidup kita di luar sana, buktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, Tuhan tidak menempatkan kita pada suatu dimensi yang serba tidak pasti. Itu bukan Tuhan yang kita sembah. Tapi sebaliknya, Tuhan menempatkan kita pada suatu perjalanan hidup, dimensi hidup yang serba pasti adanya. Nggak ada insya Allah, nggak ada mudah-mudahan, semua pasti. Di dalam Tuhan ya dan amin. Nah, satu ayat lagi saya tambah. Ayat yang seringkali saya bawa di tempat ini. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang Kristen penggal ayat itu sampai di situ. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi mereka nggak lanjut kalimat berikut. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Tuhan tidak mungkin bekerja sama dengan kita. Tuhan tidak mungkin bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kalau kita tidak mengasihi Dia dengan benar. Enak aja. Enak aja nggak? Enak aja kalau kita nggak mengasihi Tuhan, terus Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Nggak ada yang begitu. Yang benar adalah bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mengasihi seperti apa? Ini lagi masalah. Apakah kita sudah mengasihi Tuhan? Nah, coba kita permasalahkan ini. Seberapa besarkah kita mengasihi Tuhan hari ini? Dari kita memahami bahwa kita ini ada di dunia sampai detik pagi hari ini, berapa persen perjalanan kita membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan? Apa ukuran mengasihi Tuhan? Ini kan masalah yang perlu dipecahkan Bapak Ibu. Nah, singkatnya begini, saya bagi dua. Umat perjanjian lama, saudara perhatikan. Agar supaya umat perjanjian lama itu dapat membuktikan mereka mengasihi Tuhan, ada yang mereka harus lakukan. Dua hal yang mereka lakukan, setidaknya dua hal utama yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka harus mentaati hukum Taurat, supaya mereka dapat membuktikan bahwa Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan katakan taati hukum. Itu umat perjanjian lama. Yang kedua, untuk mereka dapat membuktikan bahwa mereka mengasihi Tuhan, Tuhan buat apa? Yang kedua, Tuhan katakan, sembahlah Allah yang benar, tidak ada Allah yang lain selain aku, kata Tuhan, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Jika dua hal ini dilakukan oleh orang Israel, umat perjanjian lama, mereka mengasihi Tuhan. Bagaimana dengan kita hari ini? Nah, kita bukan umat perjanjian lama. Konsep kita, keadaan kita bukan umat perjanjian lama lagi Bapak Ibu, tapi umat ketebusan, umat perjanjian baru. Untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan, apa yang Yesus ajarkan?
Kira-kira gampang kok. Injil Matius pasal 7 ayat 22. Melakukan kehendak Bapakku sebagaimana aku sudah melakukannya. Nah, Bapak Ibu, kita cuma satu poin. Satu poin aja kita udah ngeluh sama Tuhan. Hanya melakukan kehendak Bapa, kita dikatakan mengasihi Tuhan. Ini luar biasa. Jadi sekali lagi, kita bukan umat perjanjian lama Bapak Ibu, tapi umat ketebusan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Apa yang harus kita lakukan sebagai bukti kita mengasihi Tuhan? Melakukan kehendak Bapa. Titik. Contohnya siapa Om? Yesus Kristus sebagai contohnya. Nah Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ayo kita pastikan hari ini, apakah kita anggota keluarga kerajaan sorga atau belum? Nah itu semua kita tahu, keadaan kita hari ini kita tahu. Karena Tuhan gak mungkin menyembunyikan keadaan kita hari ini. Oh keterlaluan Tuhan kalau Tuhan sembunyikan keadaan kita hari ini. Keterlaluan Tuhan kalau Tuhan membawa kita pada dimensi yang kita jalani ini serba tidak pasti, serba mudah-mudahan, serba tidak menentu. Itu bukan cara kerja Tuhan. Tapi cara kerja Tuhan adalah membawa umat Tuhan menjalani kehidupan yang pasti. Benar kan? Rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku adalah bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Pasti itu. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Nah banyak orang Kristen sekarang ini selalu menyalahkan Om. Mana mungkin Om, ini semua kan gara-gara Adam dan Hawa, maka kita begini. Salahkan lagi orang tua kita. Adam dan Hawa lagi yang disalahkan. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara tarik lagi dari Adam dan Hawa ini panjang waktunya. Tapi singkatnya begini, Allah begitu mengasihi umat manusia. Tentu kita tahu. Dan kalau saudara lihat Injil Lukas pasal 3 ayat 38, di situ ada silsilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara lihat silsilah paling bawah, ayat 38. Di sana dikatakan anak Enos, anak Set, anak Adam, Adam anak Allah. Apakah kurang? Sampai Adam itu posisinya adalah anak Allah. Artinya bahwa Allah mencurahkan kasihnya kepada ciptaannya Adam dan Hawa. Jadi kasih Tuhan itu gak perlu kita ragukan. Jangan ragu tentang kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Yang perlu kita pertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Oke lah, singkat cerita, Adam dan Hawa gagal melakukan kehendak Bapa. Hilang kemuliaan Allah. Mereka tidak mencapai apa yang Bapa inginkan. Mestinya rancangan Tuhan adalah kita umat manusia ini menikmati kebaikan Tuhan dari kekal sampai kekal. Mestinya itu rancangan mula-mula Allah itu seperti itu. Mestinya Allah merindukan bahwa Adam dan Hawa itu bisa mendidik keturunannya untuk menjadi serupa seperti Allah itu sendiri. Ingat, ketika Allah menyampaikan untuk beranak cucu itu sebelum kejatuhan dalam dosa loh. Bukan setelah jatuh dalam dosa. Tapi sebelum kejatuhan. Artinya bahwa apa? Rancangan Allah itu adalah supaya kita menikmati segala kebaikan dan kemurahannya. Tapi karena liciknya iblis, maka itu saya katakan, kita jangan terjebak dengan firman yang dimodifikasi. Nah hari-hari ini banyak firman yang dimodifikasi untuk menyenangkan hati jemaat, sehingga jemaat tidak mengerti kebenaran yang benar hari ini. Jangan terjebak dengan firman yang dimodifikasi. Ciri-ciri tanda firman yang dimodifikasi apa? Satu, kita nyaman menikmati firman itu. Tidak ada beban untuk mau pikul salib dalam kehidupan kita. Yang benar adalah ikut Yesus, salib. Jangan terjebak. Hati-hati, akhir zaman iblis bisa mempergunakan banyak hal, termasuk kesuksesannya menjatuhkan Hawa di Taman Eden. Itu hal yang selalu dia pakai sampai hari ini.
Nanti kita bahas poin itu, ada temanya khusus. Jadi sekali lagi, Allah merancangkan hal yang indah bagi kita, tapi Adam dan Hawa tidak mencapai apa yang Allah inginkan. Namun saya mau katakan, Yesus hadir, kita diberi waktu dan kesempatan lagi. Roh Kudus diberikan lagi. Waktu anak-anak Adam gagal mempertahankan apa yang Allah inginkan, Alkitab katakan apa? Sejak itu roh Allah undur dari anak manusia. Wah, tinggal menuju maut. Tapi Yesus datang. Yesus katakan apa? Aku pergi kepada Bapa. Aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Aku akan memberikan rohku kembali kepadamu. Ini dahsyat. Jadi kita berkesempatan lagi untuk menikmati janji Tuhan. Berkesempatan lagi untuk kita menjadi anggota keluarga kerajaan sorga yang disiapkan oleh Tuhan. Jangan main-main, jangan abaikan kesempatan ini. Yesus datang memberikan kita kesempatan untuk menjadi anak Allah kembali, dipulihkan keadaan kita. Kalau Yesus tidak datang, tidak mungkin ada penebusan. Kalau Yesus tidak datang, tidak mungkin ada Injil sebagai sarana untuk kita mengenal Allah lebih benar. Kalau Yesus tidak datang, Roh Kudus itu tidak diberikan atas gereja, dan tidak mungkin kita sampai berjalan dalam kebenaran lepas kepada kebenaran. Tidak mungkin. Tapi karena Yesus datang, malah kuasa itu diberikan atas gereja. Exousia. Exousia ini kuasa. Apa? Kuasa apa? Hak untuk kita menjadi anak-anak Allah. Nah, kalau kita permasalahkan lagi anak-anak Allah ini, panjang lagi ceritanya. Banyak orang Kristen seenaknya ngomong, aku anak Tuhan, aku anak Allah. Wah, status anak Allah itu bukan sekedar status. Banyak anak Tuhan hanya menempatkan anak Allah itu sebagai status, tapi tidak memahami arti anak Allah seperti apa. Ada notos, ada huios. Anak Allah itu dibagi dua hal, ada notos, ada huios. Notos itu anak Allah, anak gampang. Huios itu anak Allah yang sah di hadapan Allah. Contoh, Ishak dan siapa anaknya? Ya, Ismail dan ya, Ishak. Itu contoh. Ada yang tidak sah, ada yang sah. Nah, kita di mana? Notos atau huios? Nah, ini lagi ada poinnya tersendiri. Kita nggak masuk ke situ. Jadi anak Allah itu bukan sekedar status Bapak Ibu, tapi bukti hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ayo kita permasalahkan hidup kita ini. Waktu sudah mau habis ini. Kita permasalahkan hidup kita. Kerajaan surga tersedia bagi kita. Mau nggak kita menjadi anggota keluarga kerajaan surga? Kalau kita katakan kita mau, ayo miliki percaya yang benar dalam hidup. Ayo pahami secara benar apa kerinduan Tuhan. Nah, saya mau baca satu ayat, 3 ayat emas, ayat favorit, ayat yang selalu dinantikan oleh banyak orang Kristen ketika beribadah. Saudara tahu ayat apa itu? Ayat terakhir. Mari kita baca. Ayat terakhir, Roma 8 ayat 12 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Nah, saya nggak mungkin bahas ini panjang lagi nih. Kita adalah orang-orang berhutang. Lanjut. Tetapi bukan kepada daging. Nah, supaya hidup menurut daging. Karena hutang yang menjadi beban kita bukan hutang kepada daging, sehingga kita harus mengikuti keinginan daging, tetapi hutang yang model apa? Nah, saudara lihat ayat berikut. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah, itu tadi saya katakan, anak Allah bukan sekedar status, tapi bukti hidup kita di hadapan Tuhan. Kita berhutang kepada apa? Berhutang kepada salib Kristus. Kalau kita bicara hutang kepada salib Kristus, ada yang mampu bayar enggak? Ada yang mampu bayar enggak? Enggak ada. Loh, kenapa enggak ada? Berarti saudara enggak paham firman Tuhan lagi ini. Mampu enggak kita bayar? Enggak, enggak mampu. Lah,
Kenapa nggak mampu? Kalau saya bilang mampu. Loh, oh bisa mampu dengan bukti apa? Segenap hidupku aku taruh untuk Tuhan. Selanjutnya Tuhan yang menilai aku. Saya nggak mungkin menilai saudara. Tapi saya yakin saya mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun harus berjuang. Sekalipun harus mematikan keinginan daging. Saya siap, saya rela. Dunia ini bukan apa-apanya lagi. Selalu saya katakan, bagiku Kristus itu cukup. Anugerahnya terlalu indah bagiku.